Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang di negara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam kebaktian jam doa Rabu kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini kita masih bisa berdoa bersama-sama. Kita mau menundukkan kepala kita, mau membuka hati kita. Karena Yesus adalah penolong kita, Dia penyelamat kita. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Kita mau berseru kepada Tuhan saja. Dia adalah pertahanan kita, kota benteng kita. Katakan bersama-sama.
Sucikan hati kami Tuhan. Sinari seluruh hati kami Tuhan dengan cahaya-Mu. Ya Roh Kudus, sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan hati nuraniku. Sinari seluruh hidupku dengan cahaya-Mu. Sucikan, 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 sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku. Ya Roh Kudus, sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan niatku yang buta. Ya Roh Kudus, sucikan niatku yang benar. Ajarkan pada hamba-Mu hasratku yang kekal. Sucikan, sucikan, sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku. Ya Roh Kudus, sucikan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali di jam doa pada hari ini. Bapak Ibu masih semangat? Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah pada jam doa ini, saya akan memberikan pantun untuk menghibur Bapak Ibu. Mau ya? Pantunnya begini. Ada 3 pantun yang saya akan berikan. Pantun pertama, ke Yogyakarta naik kereta api, beli tomat di warung Simbah saja. Jangan kecewa bertemu saya kembali, tetap semangat walaupun doa di rumah saja. Tidak usah amin ya. Yang kedua, pantun kedua. Roti kukus simpang jalan, makan sebiji enak rasanya. Tetap fokus firman Tuhan yang menjadi jalan kita. Amin. Nah ini amin. Yang ketiga ya, perhatikan. Nanti dihafal di rumah ya. Pergi ke Yogyakarta, lihat kiri kanan, sekarang sepi kotanya. Jam doa ini saya akan bicara ciri-ciri anak Tuhan yang setia. Nah, sekali lagi saya akan bicara apa? Ciri-ciri anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik. Kami bersama-sama dengan umat-Mu di jam doa ini. Tuhan, Kau membuka setiap wawasan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Dan setiap anak-Mu yang mendengar kebenaran ini, mereka dibangun imannya dan kekuatan di dalam Tuhan selalu ada di dalam setiap anak-anak-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, kuasa Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau menyertai kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh dikuatkan dan disegarkan dengan kebenaran firman-Mu ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita yang menjadi ayat tema kita dari Lukas pasal 7
Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tetapi ayat emasnya itu di ayat 3. Saya akan bacakan ayat ini semuanya supaya kita perhatikan satu perikop ini yang menjadi sebuah cerita penting yang nanti kita bisa mengambil pelajaran daripada cerita dalam perikop ini. Saya akan bacakan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ayat terakhir 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus memanggil 12 muridnya, kemudian dia menuju ke Kapernaum. Ini, ada seorang perwira yang telah mendengar tentang Yesus dalam cerita tadi, kemudian menyuruh para tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus datang karena hambanya dari perwira ini sedang sakit. Kemudian tua-tua ini datang dan sangat memohon kepada Yesus. Kemudian Yesus bersama-sama dengan tua-tua Yahudi ini pergi ke rumah perwira itu. Tetapi sebelum Yesus sampai ke rumah perwira ini, ternyata disongsong oleh sahabat-sahabat perwira ini. Dia berkata begini, Tuhan tidak usah susah-susah pergi ke teman saya, seorang perwira itu. Ini bahasa sederhananya begitu. Karena dia mendapatkan pesan bahwa tidak layak untuk mengundang Tuhan, mengundang Yesus. Dia mendapatkan pesan bahwa tidak layak untuk menerima Yesus di rumah dia. Karena Yesus terlalu agung buat perwira ini. Sekalipun di dalam posisi pemerintahan, dia adalah seorang perwira yang punya jabatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian sahabat-sahabat perwira ini berkata kepada Yesus sesuai dengan pesan perwira ini. Meminta kepada Yesus untuk mengatakan satu kata saja, sembuh, dan maka hambanya itu akan sembuh. Ketika Yesus
mendapatkan penjelasan dari sahabat-sahabat perwira ini, dia begitu heran. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti dia, Yesus berbicara kepada mereka. Dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Orang Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memiliki iman seperti perwira ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dan kemudian sahabat-sahabatnya ini kembali pulang ke rumah perwira, dan setelah sampai di sana ternyata betul bahwa hamba dari perwira ini telah sembuh. Luar biasa bukan? Itu ceritanya. Bapak Ibu, saya tidak akan selesai dari cerita ini, tetapi ada satu pertanyaan yang penting yang kemudian bisa memberikan jawaban. Jawaban apa? Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini yang kemudian mencirikan ciri-ciri sebagai anak Tuhan yang setia? Ketika orang mengambil keputusan, saya percaya kepada Yesus. Apa ciri-ciri sebagai orang yang setia percaya kepada Yesus itu menjadi penting. Maka dari peristiwa seorang perwira ini kita bisa belajar paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mari kita akan lihat ayat 3. Yang pertama, jika ada pergumulan, datanglah kepada Yesus. Seorang yang setia, anak Tuhan yang setia, orang percaya yang setia adalah ketika dia memiliki persoalan dan masalah problema dalam hidupnya, dia akan datang kepada Yesus, bukan datang kepada yang lain. Coba lihat dari perwira ini. Dikatakan di sana dia hanya mendengar tentang Yesus. Artinya apa? Artinya perwira ini belum ketemu secara fisik dengan Yesus, baru mendengar apa yang dibuat oleh Yesus sebelumnya yang sampai ke telinga dia, dan kemudian dia renungkan dan masukkan dalam hati. Tapi dia percaya itu sekalipun secara fisik perwira ini tidak tahu seperti apa Yesus itu. Dia mendengar apa? Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya itu memberikan banyak hal apa yang dilakukan oleh Yesus. Contohnya menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Yang berikutnya menyembuhkan orang yang lumpuh. Mungkin kalau sekarang bisa juga karena stroke, lumpuh atau lumpuh total. Yang berikutnya dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang dianggap najis, orang yang tersingkir karena takut ketularan, disingkiri, diisolasi, tapi disembuhkan oleh Yesus. Mungkin perwira ini juga mendengar bahwa dia menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya atau stroke. Dan masih banyak lagi apa yang dibuat oleh Yesus, dan perwira itu mendengar tetapi belum ketemu dengan Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perwira ini kemudian apa tadi? Menyuruh tua-tua Yahudi untuk mengundang Yesus. Kenapa dia tidak datang sendiri kepada Yesus? Apa perwira ini merasa dirinya paling hebat daripada Yesus? Tidak. Dari awal tadi saya sudah jelaskan, dan bahkan dalam perikop dijelaskan juga bahwa perwira ini tidak layak untuk datang kepada Yesus, merasa berdosa, tidak layak oleh karena keagungan Yesus,
untuk ketemu langsung dengan Yesus. Cukup dia percaya dalam hatinya siapa Yesus yang membuat mujizat, yang bisa memberikan kesembuhan itu. Dan dia mempercaya itu, bahwa hambanya yang sakit bisa disembuhkan. Yang menarik Bapak Ibu, antara tua-tua Yahudi ini dengan perwira, itu menarik untuk kita cermati. Yang pertama, lihat di sana. Perwira mengundang Yesus karena sudah mendengar tentang Yesus, dia percaya dalam hatinya, sekalipun dia tidak melihat fisik. Tapi tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus, dia tahu fisik, ketemu Yesus itu, ketemu. Tapi lihat, kalau kita cermati di dalam ayat di situ, tua-tua Yahudi itu mengundang Yesus, fokusnya itu justru bukan kepada hambanya yang sakit yang perlu ditolong oleh Yesus, beriman kepada Yesus, tetapi fokusnya adalah kepada perwira yang menyuruh dia. Lihat di sana, dia berkata begini, ia layak engkau tolong. Ketika dia berkata ia layak engkau tolong, dilanjutkan dalam kalimat itu, karena perwira ini yang menanggung pembangunan rumah ibadatnya. Dia sebangsa dengan kita. Tua-tua Yahudi ini mengarahkan supaya Yesus mau menolong, karena perwira ini adalah orang yang punya kedudukan. Perwira ini mungkin sesuku dengan dia. Perwira ini adalah orang yang punya peran penting untuk bait Allah, pembangunan bait Allah. Itu tua-tua Yahudi. Tidak lagi tua-tua Yahudi memikirkan siapa yang sakit. Padahal perwira tadi apa? Fokusnya iman kepada Yesus. Kemudian apa? Untuk dia mendoakan, supaya mendoakan hambanya yang sedang sakit. Ini perbedaannya. Pernahkah kita mengundang Yesus dalam doa kita dengan alasan apa? Karena orang itu punya peran penting terhadap gereja kita? Tidak salah mengundang Yesus, mendoakan orang yang punya peran penting terhadap gereja kita ketika dia membutuhkan. Tetapi menjadi salah ketika kita sendiri hanya mendoakan orang-orang yang menjadi pilihan kita karena sesuai dengan kesenangan kita dan punya peran yang dapat kita lihat. Bagaimana dengan orang-orang yang sederhana yang perlu doa-doa kita, saudara? Disinilah menyadarkan kepada kita bahwa ketika ada persoalan yang terjadi, kita harus memiliki pandangan yang luas. Kita tidak lagi membedakan suku, kita tidak lagi membedakan ras, kita tidak lagi membedakan golongan, kita tidak lagi membedakan pekerjaan, kita tidak lagi membedakan pangkat dan derajat kita, kedudukan orang itu, dan kita baru berdoa dan kita memberikan bantuan. Bukan. Tapi orang yang sederhana sekalipun seperti seorang hamba dari perwira ini pun, perwira memberikan perhatian, saudara. Hari ini saudara, di antara kita, saudara punya kedudukan, saudara punya kemampuan, mungkin saudara punya duit, saudara punya sesuatu, dan bahkan saudara melihat ada orang-orang yang sederhana seperti seorang hamba ini. Dia saat ini sedang terkapar. Dia orang ini sedang menghadapi masalah. Dia orang ini sedang tidak bisa makan. Dia orang ini sedang mengalami kekurangan. Dia sedang berupaya. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Undang Yesus untuk siapapun dan apapun kedudukan dia, apapun derajat mereka, apapun kedudukan mereka, dia adalah orang-orang yang perlu Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua,
Apa ciri-ciri anak Tuhan yang setia? Yang kedua adalah memberitakan Yesus melalui kepedulian kita kepada sesama. Yang menarik di ayat 2 dijelaskan bahwa yang sakit itu bukanlah anak dari perwira. Yang sakit itu bukanlah saudaranya dari perwira ini. Orang yang sakit ini bukanlah istrinya dari perwira ini. Bahkan bukan sahabatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sakit ini adalah hambanya. Dan lihat di dalam kalimat di sana, hambanya itu begitu dihargainya oleh perwira ini. Kalau begitu perwira ini apa? Orang yang rendah hati. Sekalipun dia punya kedudukan, soal keuangan dia tidak kesulitan, dan masalah bukan ada dalam diri dia, tetapi ada pada hambanya, tapi dia sangat menghargainya. Artinya perwira ini begitu peduli dengan sesama, tidak pilih kasih, saudara. Artinya perwira ini menunjukkan pembelajaran kepada kita untuk menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Apapun kedudukan mereka, apapun pangkat mereka, apapun suku mereka, apapun pekerjaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan juga. Justru disitulah kita sedang memberitakan siapa diri kita di dalam Yesus, dan memberitakan Yesus yang kasihnya kepada siapa saja dia mengasihi. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Pastikan Bapak Ibu di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu saudara kita, keluarga besar kita. Saat ini sedang sakit, saat ini sulit makan, saat ini sulit mendapatkan pekerjaan. Dia sedang dalam kekurangan, dia sedang dalam goncangan pikiran mereka, dia sedang mengalami kekhawatiran, dia sedang mengalami ketakutan. Mari datang kepada Yesus, doakan mereka dan sebut nama Dia. Renungkan sejenak, siapa di antara kita yang saat ini sedang membutuhkan doa-doa kita. Mari kita peduli. Tentunya bukan hanya sekedar doa saja. Ada beberapa hal yang perlu kita ciptakan, yang perlu kita juga usulkan, hal-hal yang baik. Bagaimana kita sebagai anggota gereja untuk bisa kemudian kita memiliki ketahanan. Ketahanan dalam pikiran kita, berarti kita saling menguatkan. Ketahanan di dalam perasaan kita, berarti kita saling memberikan nasihat, saling memberikan arahan. Ketahanan di dalam ekonomi berarti kita bisa menciptakan segala sesuatu yang memungkinkan supaya saudara-saudara kita mampu bertahan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Itu yang kedua yang dapat kita teladani daripada perwira ini yang baik hati, saudara. Yang ketiga, apakah ciri-ciri anak Tuhan yang setia dari peristiwa perwira ini? Yang ketiga adalah, jika ada pergumulan, maka imanmulah yang dapat memberikan jawaban. Itu tanda daripada orang yang setia. Itu tanda daripada anak-anak Tuhan yang setia. Coba kita lihat ayat 6. Itu menarik ketika sahabat-sahabat perwira itu menyongsong Yesus karena atas suruhan daripada perwira ini. Dia berkata begini, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ayat 7, sebab
itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Ini apa? Ungkapan iman. Dia tidak melihat fisiknya Yesus. Dia tidak ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi dia mendengar Yesus. Dia mendengar karya Yesus. Dia mendengar mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan dia mempercayai bahwa sepatah kata pun yang diucapkan jarak jauh oleh Yesus akan memberikan kesembuhan kepada hambanya. Karena Yesus pun tidak dikuasai, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh apapun, kuasanya melampaui segala sesuatu. Karena dia adalah Tuhan. Secara tidak langsung di sini membuktikan kemahakuasaan daripada Yesus yang adalah Tuhan. Saudaraku, renungkan ini. Sehingga ketika Yesus melihat para sahabatnya ini yang menyampaikan pesan dari perwira ini, kemudian dia di situ dikatakan menoleh kepada orang banyak. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di ayat 9. Saudara, kalau kita bicara iman, ya seperti ini. Bukan seperti Thomas, tapi seperti perwira ini. Tidak harus membuktikan dulu baru dia percaya. Itu bukan iman. Banyak orang bisa melakukan itu. Itu konsepnya adalah tergantung kepada otak kita, intelek kita. Dia tidak menyadari bahwa otak dan intelek itu siapa yang memberikan. Kemampuan secara logika itu siapa yang memberikan? Tuhan. Oleh karena itu percayai kepada Tuhan, dan dari situlah kita akan melihat hasilnya. Mari kita lihat hasilnya di ayat 10. Setelah sahabat-sahabat itu kembali ke rumah perwira itu, maka hamba itu apa? Sudah sehat, sudah sembuh. Kenapa? Karena iman, saudara. Iman perwira ini. Dan saya meyakini bahwa ketika perwira ini mengimani siapa Yesus, kemudian dia mendoakan pengen supaya Yesus mengucapkan satu kata supaya hambanya perwira ini sembuh. Saya meyakini bahwa hambanya pun diberitahu oleh perwira ini. Sehingga kalau ada yang tanya, siapa yang bisa menyembuhkan hamba ini yang sakit? Adalah iman perwira itu dan iman daripada hambanya itu. Karena hambanya ini orang yang dihargai, dekat dengan perwira ini. Menunjukkan berarti apa? Apa yang dilakukan hamba ini bekerja dengan baik. Sampai kemudian perwira pun menghargai dia. Itu luar biasa. Banyak orang yang selalu berpikir secara logika. Sebelum ada bukti saya tidak akan percaya. Tapi perhatikan seorang perwira ini. Dia percaya kepada Yesus dan firman-Nya mampu membuat mujizat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya perwira ini pun menyaksikan mujizat kesembuhan kepada hambanya ini. Menjadi orang Kristen itu, saudara, pertanyaannya bukan seberapa lama kita jadi orang Kristen. Dengar nih, bukan seberapa lama kita jadi orang Kristen, tetapi seberapa besar iman kita saat ini. Walaupun secara jasmani saudara dan saya tidak melihat langsung seperti apa fisik Yesus.
Karena itu iman yang sejati. Dan ketika Bapak, Ibu, dan Saudara beriman kepada Yesus, Tuhan pasti perhatikan kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan-kebutuhan masa depan pun Tuhan jamin. Maka segala sesuatu pasti Tuhan akan sediakan. Kuncinya apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka apa yang perlu kita harus ada dalam diri kita? Sikap bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita tidak mampu untuk mensyukuri dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak pernah akan merasakan nikmatnya beriman kepada Yesus. Saudara, jika di rumah Bapak Ibu nih, bayangkan nih, jika di rumah Bapak Ibu sudah dicukupi dengan berbagai makanan, kemudian segala sesuatu disiapkan, masa depan disiapkan. Nah, contoh kecilnya misalkan soal makanan, dan kemudian anak-anak kita itu meminta makanan kepada tetangga. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Patutkah kita sebagai orang yang sudah dijamin oleh Yesus dalam kehidupan kita, diperhatikan oleh Yesus, kemudian kita mengalihkan keyakinan kita kepada yang lain? Patutkah kita ketika Yesus memberikan jaminan masa depan, Yesus memperhatikan dalam setiap kesulitan melalui anak-anaknya, melalui jemaat-jemaat yang lain, melalui saudara-saudara kita seiman, dan kemudian kita tinggalkan Yesus hanya soal makanan dan soal minuman? Atau kita mengemis-ngemis ke yang lain, ke berhala, tapi bukan kepada Tuhan. Hari ini saudara, saya mau ingatkan kepada saudaraku semua, ciri-ciri anak Tuhan yang setia. Dengar nih, jika ada pergumulan, mesti datang kepada siapa? Kepada Yesus. Ciri-ciri anak Tuhan yang setia apa? Memberitakan Yesus melalui apa? Kepeduliannya kepada sesama di saat ada persoalan. Justru memberitakan Yesus, peduli dengan sesama. Ciri-ciri anak Tuhan yang setia, jika ada masalah, jika ada persoalan, jika ada pandemi, dia apa? Hanya iman. Prinsipnya apa? Hanya iman yang dapat memberikan jawaban. Sehingga orang ini tidak mau beralih daripada Yesus atau beriman kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang mampu memberikan jawaban. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran ini. Dari satu peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jangan jadi pecundang ketika kita sedang memasuki arena pertandingan kesetiaan, arena pertandingan iman di tengah-tengah dunia ini. Percayalah kepada Yesus. Yesus yang mampu memberikan jalan keluar bagi kehidupanmu, bagi persoalanmu. Menangislah di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia dalam doamu dengan sungguh-sungguh. Beritakanlah firman Tuhan melalui kehidupanmu sebagai tanda orang-orang yang setia. Bagaimana kita mempedulikan sesama kita.
mencetuskan ide-ide yang baik, sehingga boleh mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada ini, oleh karena Tuhan campur tangan atas hidup kita. Mari saudaraku, datang kepada Tuhan, berdoalah, sebutkan nama, mungkin saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin jemaat yang kau tahu kondisi mereka. Mari kita saling membantu di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu, kuasa-Mu sungguh luar biasa. Ketika Engkau menjadi manusia, karya-Mu Engkau nyatakan begitu luar biasa. Dan kami percaya sampai saat ini, sampai selama-lamanya, kuasa-Mu sungguh dahsyat. Maka saat ini Tuhan, terima kasih Engkau mendidik kami dengan satu teladan dari seorang perwira ini yang luar biasa. Dialah menjadi tuntunan dalam setiap hidup kami, dan kami boleh merasakan bersama dengan Engkau betapa luar biasanya perhatian Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya hanya datang kepada Dia saja yang mampu memberikan jalan keluar dan pemulihan atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, sebelumnya kita akan pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kemana kita mencari kasih sejati? Kemana kita berseru? Hanya kepada Tuhan saja. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
dalam sikap doa kita. Kita akan naikkan kepada Tuhan doa-doa kita. Namun sebelumnya marilah kita mengucap syukur oleh karena campur tangan Tuhan atas hidup kita. Kita mengucap syukur atas perhatian Tuhan. Kita mengucap syukur atas kesehatan. Kita mengucap syukur atas makanan dan minuman. Kita mengucap syukur atas orang tua kita, keluarga kita. Kita mengucap syukur saudara-saudara seiman kita yang begitu peduli kepada kita. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami. Kita juga akan berdoa pada saat ini untuk pemerintahan negara kita. Mari kita berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Supaya ada koordinasi antara presiden, wakil presiden dengan para menteri, gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT di seluruh Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Mari kita juga berdoa pada saat ini untuk rumah sakit yang berperan penting untuk menampung para pasien COVID-19. Kita berdoa untuk para dokter, para perawat. Mari kita juga berdoa pada saat ini untuk rumah sakit kita yang ada di Bandar Lampung, rumah sakit yang ada di Malang, rumah sakit yang ada di Kediri, klinik kita yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, klinik kita yang ada di Semarang. Mari kita serahkan para dokter, perawat, semua yang bekerja, yang berada di garda terdepan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tuhan menjaga kekuatan dan kesehatan mereka. Mari kita juga berdoa saat ini untuk ketahanan perekonomian Indonesia di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Supaya memberikan kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kelaparan. Bahkan rakyat satu dengan yang lain saling menolong, tidak membeda-bedakan. Mari kita juga berdoa saat ini untuk keamanan negeri kita. Stabilitas keamanan. Kita berdoa untuk para TNI. Kita berdoa untuk para polisi, pamong praja. Kita berdoa untuk aparat-aparat yang menjaga keamanan negeri kita ini. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita juga berdoa saat ini untuk para pendidik, para dosen, para pengajar di berbagai tempat, supaya Tuhan perhatikan mereka di masa-masa pandemi ini yang harus mengajar dengan kesabaran, menggunakan media-media yang ada untuk para mahasiswa mereka, untuk para pelajar mereka di berbagai tempat. Mari kita berdoa menyerahkan itu semua. Mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan peran hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, kita serahkan supaya ada kesatuan untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain dan menjadi berkat. Kita doakan secara khusus untuk Gereja Baptis Indonesia, para pendeta hamba Tuhan, keluarga mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita juga berdoa pada saat ini dalam tangan Tuhan. Secara khusus kita menyerahkan untuk gereja kita. Kita menyerahkan untuk tim ibadah yang menangani daripada COVID ini. Khususnya dalam menghadapi kondisi di mana salah satu tim kita yang perlu kita doakan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan.
supaya Tuhan memberikan kekuatan sehingga tim ibadah ini boleh berjalan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan saat ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja kita. Supaya Tuhan campur tangan. Tuhan menuntun memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Mari kita juga berdoa untuk doa-doa pribadi kita. Doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita doakan orang-orang terdekat kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan bisa memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan dan itu yang terbaik. Tanggung jawab kami adalah menyerahkan semua ini dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pemulihan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kesatuan doa kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau campur tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Beri kekuatan kepada kami dalam menghadapi kondisi ini. Beri kesabaran ya Tuhan kepada kami. Bahkan ya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan Kau campur tangan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam persembahan pada malam hari ini. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku, bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekam tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih boleh bersama-sama kami dalam jam doa pada saat ini. Mari kita akan tutup jam doa kita dan kita juga akan menyerahkan untuk doa persembahan kita dan doa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam jam doa kami. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami menyerahkan untuk persembahan kami, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdiamlah di hadapan Tuhan dan tunduklah, terimalah berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.